Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anes Novera Astri, NIM 1911270048, kelas IPS 5B. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan pelajaran patologi sosial, yaitu tentang bahaya narkoba dan miras. Narkoba atau narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Jenis-jenis narkoba itu sendiri, yang pertama, narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena yang kedua, narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya seperti morfin, alprodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Kemudian narkotika golongan ketiga. Narkotika golongan ketiga memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Kemudian bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat, tak kenal jenis kelamin dan tak kenal jenis usia. Semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, diantaranya adalah yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis terlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. 4. Kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, atau yang terakhir, gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika kecanduan narkotika. Nyawa menjadi taruhannya.
juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh yang ada. Kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Kemudian, minuman keras. Minuman keras atau yang sering disebut miras merupakan minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol. Adanya alkohol pada minuman akan mengakibatkan minuman mempunyai sifat kamar atau memabukkan. Alkohol akan mempengaruhi kerja otak, di mana bagian sistem saraf yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi menjadi terganggu. Efek mengonsumsi minuman beralkohol akan terlihat sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi etanol untuk bereaksi dengan tubuh. Pada tahap awal, peminum terlihat akan percaya diri dan seperti memiliki energi tingkat tinggi. Ini merupakan dampak dari terlalu kematian. Mungkin itu jawaban akhir atas dampak mengkonsumsi miras dan narkoba. Bahkan terkadang kematian tidak hanya terjadi kepada si pengkonsumsi, namun juga menyebabkan kematian pada orang lain atas perbuatannya. Sungguh sebuah kenyataan yang mengerikan. Namun mengapa kita masih dengan mudah menemukan orang yang mengonsumsi barang haram tersebut dengan mudahnya? Penyebaran narkoba dan miras saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat. Penyebarannya tidak lagi mengenal status sosial, ekonomi, serta usia para remaja. Hendaknya mewaspadai masalah ini dan saling membantu jika ada salah seorang temannya yang kecanduan. Karena hanya dengan dukungan dari orang sekeliling maka dia akan dapat disembuhkan. Di samping itu, remaja pun secara sadar maupun tidak dapat terjebak dalam permasalahan. Jika seseorang pengkonsumsi narkoba dan miras yang mempunyai ciri-ciri seperti di bawah ini, maka ia sudah dalam kondisi kecanduan. Yang pertama, perubahan perangai atau perilaku. Seperti semula, priang tiba-tiba menjadi pendiam, mudah tersinggung dan marah tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, sering mengantuk, mata merah, menguap, malas, melamun, pelupa, dan tidak mempedulikan kebersihan atau penampilan dirinya. Yang ketiga, tidak disiplin. Sering orang hanya bergaul dengan orang tertentu yang juga pecandu. Yang terakhir, suka mencuri untuk membeli minuman maupun narkoba. Orang hanya bergaul dengan orang tertentu yang juga pecandu. Yang terakhir, suka mencuri untuk membeli minuman maupun narkoba. Dampak fisik dari narkoba dan miras. Yang pertama, malas makan, fisiknya lemah dan kurang gizi. Yang kedua, hidup jorok, mudah terkena penyakit seperti penyakit kelamin, paru-paru, dan hepatitis. Yang ketiga, sering mual, muntah, sulit tidur, dan sakit kepala. Dan yang keempat, tekanan darah meninggi, gangguan otot jantung, gangguan gerak keseimbangan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.